Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledrisma Purnami. Saya dari kelas 1B. Di sini saya ingin membuat tugas kuliah saya, yaitu dengan mata kuliah komunikasi antar pribadi. Di sini saya akan mewawancarai teman saya sendiri, yaitu Nabila Puspa. Baik Nabila, kita akan memulai wawancara ini agar tidak membuang-buang waktu kita. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kamu. Jadi gini, saya bentar lagi mau memasuki perkuliahan. Dan jadi bagaimana cara mengatasi uang untuk belanja dan kos-kosan itu? Oh, lebih tepatnya gini ya, kamu tuh belum tahu gimana cara mengatasi keuangan, terus bagaimana kamu ketika membangun pagi, karena kamu sering bangunnya dibangunkan oleh ibu kamu sendiri. Terus kamu bagaimana cara mengatur pola makan dan waktu kamu. Oke, baik, saya akan menjawabnya. Dari keuangan kita sendiri, kalau saya sendiri, cara mengatasi keuangan itu, kalau saya kan kita bulanan gitu kan, jadinya kita itu membagi dengan, kalau nggak bisa sendiri kalkulator aja langsung gitu. Misalnya sehari itu 50.000 kan, berarti kalau sebulan itu 1.400.000. Nah, di situ tuh kita harus 50 itu udah termasuk uang kumpulan kalau kita ada tugas kelompok kan, terus tuh atau ada musibah lain, bukan hanya sekedar makan. Jadi di situ kita harus pintar-pintar mencari solusi agar 50.000 itu cukup sehari. Dan apabila itu tuh yang 50.000 tadi, kita harus menabung 10.000 sehari. Kita kan nggak tahu kalau ada musibah lain, seperti pokoknya jangan sampai, atau kita sakit, kita nggak mau kan menyusahkan orang tua kita lagi, mau minta uang kan nggak berani, agak sungkan. Yaitu kita tadi harus nabung 10.000. Terus tuh kalau yang masalah tidur, karena kan kalau anak kos itu nggak mungkin kan bangun dengan cara alarm aja, karena kita susah kayak teledor gitu kan. Jadinya kalau saya sendiri cara mengatasinya yaitu merubah pola jam tidur saya. Misalnya dari jam habis maghrib kita keluar cari makan, atau enggak masak sendiri tadi kan. Terus tuh habis makan tadi lanjut menunggu isya, kita boleh memainkan HP atau mengisi ruang sibuk kita dengan membaca materi yang akan kita pelajari sampai isya. Terus dari situ tuh habis sholat isya kita harus kayak mengisi luang waktu kita dengan membaca-baca buku, terus tuh memain HP, pokoknya membagi waktu, apakah itu 30 menit atau gimana, sampai jam 9:30. Terus karena kita susah membangun waktu dengan alarm, kita harus memasang alarm itu sekitar jam, kalau kita mau kuliah jam 8 kan, pastinya kita bangun subuh untuk sholat subuh juga. Kita bangunnya itu jam 4:30 atau enggak tuh jam 4:15 gitu, karena kita tuh nggak akan bakal langsung bangun, pasti akan menunda-nunda 5 menit gitu. Terus apalagi tadi tentang makan sudah kan, sudah jawab. Terus cara berinteraksi kan, kamu pasti bertanya-tanya bagaimana cara berinteraksi dengan teman sebaya yang baru gitu, terus dengan lingkungan yang baru. Baik, saya akan menjawabnya. Kalau dengan saya sendiri, kalau mau berinteraksi di lingkungan baru kita itu, saya akan memulai kayak melalui WhatsApp gitu kan, ada grupnya, yang carilah yang seprodi, karena otomatis kita nanti tuh ketemu sama teman seprodi kita terus, karena kalau yang seuniversitas itu bakal jarang kemungkinan. Tapi kalau saya sendiri yaitu kalau awal-awal dulu tuh langsung mengechat teman saya yang seprodi biar nggak malu-malu, karena kan kita pastinya malu-malu kan. Untuk lingkungan kosan kita, kalau saya yang pertama itu pastinya ibu kos kita akan mengenalkan diri kita kepada teman yang di samping kos kita itu kan, teman kamar gitu, nah yang di samping kamar gitu, kayak kan kenal. Terus kita tuh jangan sungkan mau nanya-nanya biar orang tuh tahu, oh ini gitu, tahu kan orang tuh. Terus kalau kita ada kesusahan minta bantuan aja, nggak apa-apa banget lagi lah, karena kita tuh sesama manusia kan, pasti
ada akan kesusahan nggak mungkin menanggapinya sendiri. Karena teman kos saya sendiri aja baik gitu, karena saya baik juga, saya merasa baik kepada dia. Dan juga ibu kos saya baik, serta lingkungannya itu ramah gitu. Pokoknya kita tuh harus sama-sama ramah gitu kalau dengan lingkungan baru ataupun yang lama sih. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pemateri kita hari ini kan tentang bagaimana kita bersosialisasi dan bagaimana kita akan menghadapi ketika kita sedang di perkuliahan nanti, dan otomatis kita itu pasti mandiri di situ tuh. Mandiri itu sangat penting sih, karena kan nggak tahu ke depannya kita bagaimana sendiri kan di perantauan itu. Meskipun ada keluarga, kita tuh nggak akan bergantung, karena orang-orang itu pasti ada kesibukannya masing-masing. Makanya kita tuh harus pintar-pintar menjaga diri, apalagi kita cewek gitu. Oke, menurut saya sih itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga kamu paham dengan apa yang saya jelaskan ini, karena saya hanya bisa membantu sampai situ aja. Baik, apakah yang lainnya masih ada? Enggak, baik, terima kasih ya solusinya. Oke, baik. Oke guys, jadi itu tadi solusi saya kepada teman saya. Karena ini udah, jadinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.